Shalom saudara, ketemu lagi dengan saya di channel Gitar Aroma. Kita bersyukur Tuhan terus menolong, memimpin dan terus beranugerah kepada kita dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan untuk mempersiapkan kita pada ibadah pada hari Minggu ini di Yakobus pasal yang ke-5, khususnya ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Namun sebelum kita merenungkan bagian ini, saya mengajak kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tiada batasnya terjadi dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami hadir pada saat ini adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Allah Roh Kudus menerangi dan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ke-15, pasal yang ke-5 maksud saya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan kepada kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, saudara, bicara tentang doa, memang kitab Yakobus itu tampaknya tidak begitu konsentrasi pada soal doa. Ya, umumnya orang melihatnya begitu. Tetapi sesungguhnya tema doa dalam kitab Yakobus itu adalah tema yang cukup kental, dan itu sangat serius, terkhusus di dalam apa yang kita baca dalam perikop kita pada hari ini. Nah, saudara, bicara tentang doa. Doa itu apa sih? Ya, seringkali orang berkata bahwa doa itu adalah nafas, ya, nafas orang Kristen. Sehingga kalau orang berhenti bernafas berarti berhenti untuk hidup. Orang berhenti untuk berdoa berarti berhenti untuk hidup. Konon katanya begitu. Nah, saudara, tetapi pada kenyataannya bicara tentang doa, maka doa itu sebetulnya kita berhadapan dengan pergumulan yang amat sangat serius, sungguh-sungguh serius. Kita ingat ketika Yesus itu di Taman Getsemani misalnya, dia rindu sekali untuk bersama-sama dengan muridnya untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, yang dibawa secara spesial oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, ditemukan tidur, ditemukan tidak bertekun. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka, berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, artinya apa? Bahwa doa itu sesuatu yang kita inginkan, tetapi bukan sesuatu yang kita lakukan. Ada keengganan untuk melakukan doa. Ya, ada keengganan untuk melakukan doa. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen yang mengerti, memahami tentang doa itu, tetapi enggan untuk melakukannya? Saudara, saya mengingat sebuah tulisan daripada Edmund Chan. Edmund Chan itu seorang hamba Tuhan di Singapura. Lalu kemudian dia menuliskan tentang doa itu, maka dia katakan bahwa karena pengaruh dosa sebetulnya. Kenapa kemudian orang Kristen itu terus-menerus bergumul dengan doa? Ya memang itulah dampak daripada dosa. Meskipun kita sudah ditebus secara sempurna di dalam Yesus Kristus, tapi pergumulan kita soal doa, soal dosa itu sendiri bukan hal yang semudah
membalik telapak tangan. Nah, saudara, doa ya, seperti yang saya katakan tadi, seringkali dikatakan sebagai nafas orang Kristen. Tetapi doa, ya, saya mengajak kita untuk memahami beberapa hal. Yang pertama, natur daripada doa. Natur daripada doa itu inisiatif daripada Tuhan. Doa tidak pernah muncul dari keinginan hati manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tanpa Allah terlebih dahulu berinisiatif untuk membangunkan jiwa manusia untuk berdoa, manusia tidak akan berdoa. Itu yang pertama, saudara. Nah, doa, ya, sifat doa berikutnya itu adalah respons daripada manusia. Respons daripada manusia. Nah, dikatakan sebagai respons, saudara, maka antara Allah yang berinisiatif dan manusia yang berespons, maka doa itu dikatakan sebagai dialog, ya. Jadi tidak hanya satu arah. Manusia, kita, orang-orang Kristen tidak hanya berdoa untuk meminta sesuatu dalam doa sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ini dialog dengan Tuhan. Ketika dikatakan sebagai dialog, saudara, maka bagaimana kemudian, pertanyaannya bagaimana kemudian Tuhan itu berbicara, berdialog dengan kita. Maka pada poin yang kedua, soal sifat doa, selain daripada inisiatif daripada Tuhan, ya, lalu kemudian respons daripada Tuhan, maka responsnya kita itu apa? Yaitu firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, maka otomatis itu, saudara, mestinya kita berdoa. Apa yang kita doakan daripada firman? Supaya firman itu betul-betul masuk dalam hati kita, meresap dia, dan Allah Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk kemudian menjadi taat kepada firman Tuhan. Nah, saudara, doa bukan sesuatu yang kita manfaatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara, kalau kemudian kita membaca para tokoh Alkitab bicara tentang doa, maka doa bukan situasional bagi mereka. Artinya, kalau kemudian kita melihat Daniel misalnya, saudara, kasus Daniel itu adalah kasus yang sangat kuat, saya pikir, karena ada keterancaman jiwa di sana. Ya, ada masalah yang sangat serius dialami. Tetapi perhatikan apa yang kemudian disampaikan oleh Alkitab tentang Daniel, bahwa Daniel itu seperti pada biasanya. Perhatikan ini, saudara, ya, seperti pada biasanya. Artinya apa? Ini sudah dilakukan, sudah ada pola, sudah ada bentuk yang telah dilakukan, ditekuni, dihidupi oleh Daniel. Meskipun dia ditantang, meskipun dia terancam jiwanya, doa bukan situasional. Doa bukan karena ia mengalami kesulitan, tetapi seperti biasanya sudah menjadi karakternya. Maka semestinya, saudara, sekali lagi, doa itu menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Meskipun pada kenyataannya kita harus jujur untuk katakan juga bahwa seringkali doa kita itu adalah situasional. Nah, saudara, sekali lagi, doa bukan soal bagaimana kita mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi doa juga adalah ketundukan kepada Tuhan. Nah, saudara, poin-poin yang saya jelaskan di dalam pendahuluan ini, saudara, sebetulnya tampak sekali ketika kita memperhatikan kitab Yakobus ini. Nah, membaca kitab Yakobus, saudara, sekali lagi seringkali ada orang yang keliru di sana, yaitu mengedepankan soal pengolesan minyak. Saudara, ada beberapa denominasi gereja tertentu yang secara intens atau secara serius bahwa berdoa itu harus menggunakan minyak, yang orang katakan itu sebagai minyak urapan, ya. 1-2 kali ketika pelayanan pada satu tempat tertentu, maka kemudian ada satu jemaat berkata bahwa saya tidak perlu lagi berdoa ketika saya berkendaraan, saya tidak perlu lagi berdoa. Oleh karena apa? Saya cukup mengoles minyak yang telah didoakan oleh orang-orang tertentu yang dianggap rohaninya lebih tinggi. Sehingga kemudian tidak perlu, itu sudah cukup untuk menghadirkan Tuhan. Nah, saudara, itu satu kesalahan di dalam membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara, kalau kemudian membaca bagian itu, ketika kemudian Yakobus berkata bahwa engkau harus mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, itu bukan perintah utama. Perhatikan ya, pengolesan minyak itu bukan perintah utama. Itu adalah anak kalimat yang menjelaskan tindakan para penatua yang diundang oleh orang sakit itu untuk kemudian berdoa dan mengolesnya dengan minyak. Ya, keterangan, ya, penjelasan detailnya. Minyak itu tidak menyembuhkan sama sekali, saudara.
Ya, minyak itu hanya media, tetapi tindakan utamanya itu adalah berdoa. Nah, perhatikan saudara, bahwa ada orang yang sakit. Sakit ini berarti serius. Sehingga kemudian dia harus meminta para penatua untuk kemudian berdoa. Dan perhatikan saudara, apa yang sedang terjadi sebetulnya. Meskipun kita tidak selalu menyinggung atau mengaitkan antara penderitaan, kesakitan dengan dosa. Tetapi tampaknya ketika kemudian kita membaca di dalam bagian ini, kita mendapatkan saudara bahwa orang yang sakit ini terkait dengan dosa tertentu. Sangat mungkin dia melakukan dosa. Sehingga kemudian apa? Di dalam proses doa itu saudara, maka Yakobus memunculkan soal rekonsiliasi supaya orang itu mengaku dosa. Nah saudara, dalam kehidupan orang Kristen di abad mula-mula itu saudara, mengaku dosa itu ya menjadi ciri khas yang saya pikir sangat serius sekali. Ya, sangat serius sekali. Nah kemudian saudara, pengakuan dosa itu kemudian dilakukan proses doa, dan pengakuan atas dosa itu saudara itu memulihkan. Ya, perhatikan, pengakuan dosa itu sangat mungkin memulihkan keadaan. Bahkan dikatakan oleh Alkitab dalam ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Siapa yang berdosa dalam bagian ini? Bisa antara komunitas, bisa antara penatua dengan jemaat, bisa antara jemaatnya, orang sakit ini dengan orang-orang tertentu. Tetapi nyatanya, tampaknya, ini ada orang-orang yang mengaku salah di dalam bagian itu. Ada pertobatan yang ingin dimaksudkan, saudara. Nah, perhatikan bagian ini dikaitkan dengan kondisi Elia. Nah, saudara, apa yang dikutip oleh Yakobus dalam bagian ini? Yaitu peristiwa bagaimana Elia menahan hujan dan menurunkan hujan. Saudara, kalau kemudian kita membaca kisah kehidupan daripada Elia, doa Elia bukan hanya soal ini. Bukan soal menahan hujan. Ada begitu banyak doa yang dilakukan oleh Elia. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yakobus tidak mengutip doa itu, tapi secara spesifik dia menggunakan peristiwa bagaimana Elia mendoakan supaya hujan tidak turun. Selama berapa saudara? Selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini yang menarik. Saudara, Elia melakukan tindakan doa ini dalam konteks ada kejahatan. Ada dosa di kepemimpinan Ahab. Ya, semua orang bertindak jahat, semua orang berdosa, sehingga kemudian Allah menghukum mereka melalui keringnya tanah. Perhatikan ya, saudara ya. Jadi konteksnya itu bahwa ada dosa di sana, sehingga kemudian ketika Elia memohon pengampunan daripada Tuhan, maka kemudian terjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Ayat yang ke-18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi ada sesuatu hal yang ditahan oleh Allah. Oleh karena apa? Dosa bangsa Israel. Dan ini yang dimaksudkan saudara, ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, maka semestinya yang terjadi itu adalah soal pertobatan. Jadi bukan hanya sekedar menyenangkan orang saudara. Tapi doa itu adalah rekonsiliasi, penyembuhan, pemulihan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga kemudian kesembuhan itu dicurahkan kepada kehidupan kita. Perhatikan saudara ya, ada sebuah perbandingan. Orang sakit, tanah kering. Allah mengampuni, orang itu menjadi sembuh. Allah mengampuni lalu kemudian turunlah hujan. Jadi konteks daripada bagian ini adalah, sekali lagi ingat, ini adalah soal pertobatan. Yang kedua, lalu kemudian tema pada minggu ini saudara, yaitu soal doa orang benar, ya, kuasa doa orang benar. Apa yang dimaksudkan orang benar dalam bagian ini? Saudara, sekali lagi kita soal Elia, ya. Elia itu dikategorikan sebagai orang yang
benar. Orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh taat, tunduk kepada Tuhan. Ketundukan seseorang yang takut kepada Tuhan itu bukan, sekali lagi, bukan situasional, tetapi di seantero kehidupannya adalah ketundukan kepada Tuhan. Dia mengharapkan kehendak Allah itu terjadi atas hidupnya, bukan keinginannya. Nah, sehingga kemudian orang yang benar ini, orang yang sungguh-sungguh taat ini, ketika ia berdoa kepada Tuhan, maka sangat besar kuasanya. Sekali lagi saudara, ingat unsur daripada pertobatan. Maka kemudian dari itulah berkat Tuhan itu dicurahkan. Nah, saudara, apa yang mesti kita lakukan? Ya, apa yang mesti kita lakukan? Ingat bahwa Elia bukan tokoh sentral di dalam apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan para pendengarnya, lihat, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sama seperti kita. Jadi jangan mengidolakan. Ya, ada orang kemudian, marilah kita menjadi Elia zaman ini yang berdoa dengan penuh kuasa. Saudara, bukan itu poinnya. Yang ingin dimaksudkan dalam bagian ini adalah soal otoritas daripada Allah itu. Ya, ketundukan Elianya. Ya, kita dipanggil untuk kemudian serupa dengan Kristus Yesus. Apa doa yang disampaikan oleh Yesus? Saudara, Yesus itu meminta kehendak Tuhan itu terjadi, bukan kehendaknya. Kehendak Bapa itu terjadi, bukan kehendaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kiranya bagian ini mendorong kita, ya, untuk kemudian bertekun di dalam doa. Perhatikan ayat yang ke-17 itu, soal kegigihan. Ya, orang gigih dalam berdoa, ya, sifatnya itu gigih, dan saya pikir Allah akan terus menolong orang-orang yang gigih dalam berdoa. Ya, kiranya kita terus ditopang oleh Tuhan dan mampu mempersiapkan diri pada ibadah pada minggu ini, dan setiap rekan-rekan hamba Tuhan bisa mempersiapkan diri dan memperhatikan beberapa poin yang saya sampaikan sejak awal daripada pemaparan ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang menguasai kami Tuhan, Engkau yang memimpin dan menolong setiap kami. Kami mau mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah dalam beberapa minggu ini. Tuhan tolong dan Tuhan pakai. Siapapun yang mendengar, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bersyukur pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.